Ya, Bapak Ibu sekalian, terimalah salam saya di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha yang telah mencapai kebijaksanaan sempurna, yang telah mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari kesedihan, kesusahan, dan penderitaan lainnya. Ajaran Buddha itu indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai keserakahan itu adalah sumber dari penderitaan. Di mana keserakahan kok bisa menjadi suatu penderitaan? Tentunya orang yang serakah bisa tidak puas dengan apa yang telah dia peroleh dan tidak puas dengan apa segala yang dimiliki oleh orang lain, ya bukan menjadi miliknya. Nah, itulah yang menjadikan dia merasakan susah, merasakan penderitaan. Ya. Karena seperti yang kita sering baca, duka itu adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Keadaan yang bagaimana maksud keadaan? Banyak orang mengatakan bahwa ajaran Buddha itu pesimis. Selalu yang dibahas, selalu yang diajarkan adalah membebaskan diri dari penderitaan. Apakah benar? Buddha telah mengajarkan kepada kita bahwa kita yang dilahirkan sebagai manusia itu adalah di mana alam manusia yang paling sempurna. Artinya sempurna, bisa melakukan perbuatan jahat, bisa melakukan perbuatan baik. Nah, dari kedua perbuatan ini, perbuatan baik pun juga akan terasa penderitaannya, dan apalagi perbuatan jahat. Ya. Nah, kenapa? Karena dia serakah ingin banyak melakukan perbuatan baik. Apabila niatnya untuk melakukan perbuatan baik itu tidak tercapai, maka dia akan merasa sedih. Nah, di sanalah yang dimaksud dengan penderitaan yang sebenarnya dengan kata lain adalah tidak menyenangkan. Nah, mengenai kehidupan ini adalah tidak menyenangkan atau penderitaan. Kalau saya makan enak, apakah itu penderitaan? Menurut katanya orang-orang bahwa kalau kita bisa makan enak, itu adalah suatu kebahagiaan. Di mana kebahagiaannya? Kita makan enak. Tapi di mana ada kebahagiaan ketika kita makan, maka di situ ada suatu penderitaan, yaitu kita harus mengunyah. Ketika kita mengunyah, makan ikan, ketelak, kesangkut tulang ikan di mulut kita. Itu menjadi satu penderitaan. Nah, kita mengunyah pun juga penderitaan. Makanya kalau Bapak Ibu melihat anak-anak yang masih kecil, balita terutama ya, mereka sedang main. Dan mereka sudah waktunya makan, diharuskan makan. Maka itu adalah penderitaan buat dia. Karena dia harus makan, dia harus diam, dia harus mengunyah, tidak boleh ngomong, tidak boleh main, dan harus menyelesaikan makannya sampai selesai. Itu. Ada juga anak yang merasa menderita bahwa makan itu tidak menyenangkan. Menyenangkannya itu adalah minum. Karena minum tidak perlu dikunyah. Ya. Tapi
minum itu pun juga satu perbuatan yang tidak menyenangkan karena dia tidak bisa minum sambil bermain. Karena kalau dia minum sambil bermain, maka minumannya mungkin akan tumpah. Ya, ketika minumannya tumpah, dia harus mencuci badannya, ya membersihkan badannya atau mengganti bajunya kalau itu air. Kalau susu dia harus mandi lagi. Ya, nah jadi itu yang dimaksud dengan penderitaan. Tapi di sini keserakahan yang dimaksud adalah penderitaan adalah yang ketika orang yang sudah mendapatkan keuntungan dari usaha, ya, ataupun dari hasil kerjanya mendapat gaji yang besar. Tapi ketika dia mengalami masalah di keluarga, misalnya ada keluarga yang sakit, ada keluarga yang meninggal, ataupun anak yang butuh biaya sekolah, maka disitulah timbul penderitaan dan dia merasa bahwa apa yang dia peroleh itu tidak mencukupi untuk biaya-biaya itu. Makanya saya harus bekerja siang malam. Ya, kalau untuk staff yang mendapatkan lembur selain gaji, mereka terus akan bekerja sampai maksimal yang diberikan oleh perusahaannya waktu bekerja yang bisa dia dapatkan uang lembur. Jika dia karyawan seperti itu, jika dia pengusaha, maka kalau tidak waspada dengan keserakahan itu akan timbul penderitaan. Misalnya, sekarang banyak orang-orang yang menawarkan via WA bahwa dengan menginvest uang 500.000 bisa mendapatkan keuntungan 15 juta. Nah, saya berbicara dengan teman saya bahwa hati-hati kamu. Logikanya mana ada orang yang menerima uang kita dengan nilai yang kecil dan memberikan keuntungan yang besar. Pada saat itu bukannya kita dihipnotis melalui WA, tetapi adalah yang mendominasi adalah keserakahan. Loba itu yang muncul sehingga dia menjadi moha, batinnya menjadi gelap. Dan ketika saya menasihati seperti itu, dia bilang, tidak mungkin. Dia sudah tulis di sini, dan dia memberikan contoh-contoh bukti-bukti transfer. Nah, itulah. Ya. Nah, di sini sebagai umat Buddha, harus jeli. Harus memakai logika, ya, di mana letak penggolangan uang yang diinvest oleh kita 500.000 menjadi 15 juta. Ya. Dan ternyata dengan mohanya dia itu, kegelapan batinnya, dia disuruh transfer lagi. Ya, harus nambah lagi karena belum mencapai limit. Tambah lagi, dan kemudian 2 hari, oh ini belum di-approve. Alasannya seperti itu, setelah di-approve, oh ini masih kurang limitnya, suruh tambah lagi, dan suruh tambah lagi. Akhirnya dia menyadari, baru di situ dia menyadari. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan uang 2 kali, dengan hitungan dari 15 juta itu pasti akan melebihi. Di mana untungnya saya dengan investasi 500.000? Kalaupun itu dikembalikan, adalah uang saya sendiri. Nah, itulah. Ya. Jadi dia akhirnya uang itu hilang. Dia menderita kan? Dengan hilangnya uang tersebut, apa yang dia sudah sampaikan ke orang lain, dan tidak bisa diambil kembali uang. Nah, sehingga dia akan merasa sedih. Dan dia menjadi sedih dan dia bilang yang disalahkan adalah dia lagi kurang bagus. Nah, sebetulnya kita harus berhati-hati. Pujian-pujian itu pun yang membuat kita terlena. Tapi kalau dengan puji-pujian yang akan membuat kita terlena, kalau kita menyadari bahwa itu adalah keserakahan, jika kita turuti, maka kita bisa menghindari
pujian-pujian itu dan iming-iming orang tersebut untuk ikut berinvestasi. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu, kita harus sadar, jangan kita serakah, jangan kita menjadi bodoh ya dengan hanya diperlihatkan dan hanya diperdengarkan keuntungannya saja, tetapi tidak pernah diceritakan bahwa dari sekian orang yang investasi 10 orang misalnya, yang rugi 12 orang. Nah itu kan dia tidak akan menceritakan seperti itu. Yang dia ceritakan adalah keuntungan dan keuntungan. Seperti itu. Nah, mereka masuknya adalah pada timing yang tepat. Ketika dia mengirimkan pesan dan orang pada saat itu sedang diliputi oleh kebodohan, ya, karena dia merasa rugi dengan apa yang dia telah peroleh sebelumnya, tapi sekarang tidak ada pemasukan. Sehingga dia merasa bahwa aduh ini keuntungan. Ya, bayangkan dengan investasi 500.000 mendapatkan keuntungan 15 juta, ya, dipotong 80%, 20% dapat 3 juta, 3 juta pun menurut dia masih untung. Karena modalnya dia 500, berarti dia masih untung 2,5 juta. Nah, dan saya katakan, di mana kamu bisa menganggap proteksi diri kamu? Yakin karena saya modal 500, saya balik 2,5 juta, ya saya masukin lagi yang 500. Seperti itu. Akhirnya, sekarang ini kejadian ya, nol sama sekali, dan dia tidak bisa menarik, dan dia sudah sadar bahwa ini kebodohan dia, dan keserakahan dia ingin mendapatkan uang lebih besar dari apa yang dia berikan. Ya, beda dengan kalau berdana. Makanya itu kita jangan serakah. Kita harus melepas sedikit dari apa yang kita peroleh. Nah, kita berdana untuk apa? Misalnya untuk orang yang sakit, untuk perbaikan wihara, untuk memberikan dana makan kepada anggota sangga, ataupun kita memberikan dana untuk anak-anak asuh yang dibimbing oleh organisasi di wihara yang namanya kakak asuh. Ya, itu mereka lebih pantas kita berikan, dan kalau kita berikan itu jangan kita dibarengi dengan pikiran yang serakah. Ya, kalau saya menyumbang 1 juta, maka akan mendapat karma baik. Misalnya saya menjadi dapat 10 juta. Ya, masalah dapatnya dari siapa, saya tidak masalah, tapi yang penting itu. Nah, itu adalah satu pengharapan. Itu juga akhirnya menjadi satu penderitaan karena keserakahan yang apa yang dia berikan, dia ingin mendapat lebih. Ya. Nah, begitu bahwa hidup ini suatu penderitaan jika kita ingin selalu hidup senang dan kita tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu pasti akan berproses dan bisa menjadi atau kita merasakan ketidaksenangan kita karena kita harus berjalan. Nah, kalau misalnya orang bekerja harus menggunakan tenaga berangkat, kemudian dia merasa ini suatu penderitaan, tapi kalau dia merasakan bahwa ini adalah jalan-jalan, maka dia akan tidak merasa itu adalah satu penderitaan. Nah, demikian keserakahan yang orang banyak tidak menyadari bahwa itu akan menjadi satu penderitaan dan bumerang bagi dirinya. Ya, demikian apa yang saya uraikan. Semoga menyadarkan semua umat Buddha khususnya dan masyarakat pada umumnya yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.